Untuk pelayanan farmasi, kemarin kita sudah masuk ke materi manajemen obat dan perbekalan farmasi di apotek. Jadi kita ulang lagi ya untuk materi pelayanan kefarmasian. Jadi untuk pelayanan kefarmasian itu kita harus membutuhkan suatu manajemen baik dari diri sendiri ataupun manajemen pengelolaan untuk obat-obatannya. Jadi untuk manajemen sendiri adalah suatu tindakan atau seni yang di dalamnya terdapat tanggung jawab untuk melakukan pengawasan suatu kegiatan. Jadi kalau kita materinya di sini pelayanan tentang kefarmasian, berarti tindakan kita untuk mengawasi bagaimana apotek itu berjalan, bagaimana pengadaannya, bagaimana manajemennya, bagaimana sumber daya manusianya, dan bagaimana kemampuan dan kebijakan dalam melakukan pelayanan kefarmasian sehingga suatu kegiatan itu bisa jalan dengan keterampilan yang dimiliki oleh suatu karyawannya. Itu suatu manajemen. Sedangkan manajemen obat sendiri yaitu suatu kemampuan atau keterampilan untuk menyediakan obat yang jenisnya tepat, apakah obatnya itu jumlahnya tepat waktunya, tepat sasaran penggunaannya, baik secara efisien. Jadi kita harus merencanakan dulu. Misal, sekarang lagi musim COVID. Jadi kita merencanakan ketika ada penyakit itu, ada orang datang ke apotek, orang itu akan membutuhkan obat penurun panas. Berarti kita harus merencanakan berapa permintaan obat turun panas yang ada di masyarakat. Terus kita harus mengadakan obatnya. Penyimpanannya harus bagaimana? Bagaimana penyalurannya kepada masyarakat, kita harus mengendalikan persediaannya. Distribusinya sudah benar atau tidak? Bagaimana cara menggunakan obatnya? Kita harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Itu yang dinamakan suatu manajemen obat. Jadi kalau manajemen itu adalah tindakan orang yang melakukannya, sedangkan manajemen obat bagaimana kita mengelolanya. Itu beda antara manajemen dan manajemen obat. Mengapa kita membutuhkan suatu manajemen? Yang pertama kita ketahui, obat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa menyelamatkan jiwa pasien dan untuk meningkatkan suatu kesehatan. Obat itu bisa menghubungkan antara pasien dan pelayanan kesehatan. Jika kita benar memberikan obatnya, kita akan memberikan kepercayaan kepada pasien terhadap suatu pelayanan kesehatan. Baik secara dia yang bernilai ekonomi tinggi ataupun yang berekonomi mahal. Jadi obat itu ada macam-macam. Ada yang obat yang mahal, ada obat yang murah. Sekarang kita pelajari kembali tentang siklus manajemen obat. Ketika kita melakukan siklus manajemen obat, kita harus bisa memilih. Pertama memilih apa yang akan kita kelola sebelumnya, obat apa yang akan kita kelola. Itu berdasarkan apa? Permintaan dari suatu masyarakat. Permintaan masyarakat itu berdasarkan apa? Misal kayak musim ini lagi pandemi COVID, berarti permintaan masyarakat akan adanya obat penurun panas, akan adanya vitamin, itu akan meningkat. Jadi kita melihat permintaan di masyarakat. Baru kita melihat dokumen manajemennya apa? Dari organisasinya, terus dari keuangan suatu perusahaan, terus bagaimana kita menginformasikan pelayanan tadi, seperti kita melakukan pelayanan dari masyarakat tentang obat-obatan, bagaimana kita menginformasikan, itu akan mempengaruhi tentang tingkat permintaan masyarakat kepada masyarakat. Terakhir itu sumber daya manusianya, yaitu di mana di situ ada apotekernya, di mana di situ ada yang melayani
obatnya, bagaimana dia akan mendistribusikannya, dan menjelaskan kepada masyarakat ketika dia akan menggunakannya. Itu adalah suatu kebijakan kerjanya. Sekarang kita bahas satu persatu tentang siklus manajemen obat. Sekarang kita yang gampang aja. Kita permintaan obat paracetamol. Berarti kita pertama itu harus menyeleksi obat apa yang akan dan yang diminta oleh masyarakat. Paracetamol jenis apa? Jadi paracetamol, kita kan sudah mengenal tentang obat generik dan obat paten. Jadi kita memilih mana yang obat generik, mana yang obat paten. Paracetamol apa yang sering diminta oleh masyarakat? Kan kita mengenal paracetamol ada yang namanya Sanmol, ada yang namanya Tempra, atau obat penurun panas yang lainnya. Kita seleksi dulu permintaan masyarakat yang terbanyak itu apa. Kita melakukan pemilihan obat-obatan mana yang akan diadakan. Kita lihat dalam melakukan pengadaan itu, kita kan harus bisa memanage. Jadi ketika kita mengadakan obat itu, kita harus merencanakan kebutuhan obatnya itu seperti apa. Ketika banyak orang tuanya, atau banyak anak-anaknya, atau banyak bayinya, kita lihat dari kartu stok, obat-obat mana yang keluar terlebih dahulu. Terus kita harus bisa memilih metode pengadaannya. Metode pengadaannya itu ada 2 metode pembelian barang biasanya. Ada yang COD, cash on delivery, atau kita bayar ketika barang datang kita langsung bayar, atau ada yang kita beli secara tempo. Jadi kita harus bisa memanage mana obat yang kebutuhannya cepat dan mana obat yang kebutuhannya lambat. Terus kita melihat harga biasanya. Kita melihat harga. Yang harganya lebih murah, misal paracetamol yang harganya dari distributor mana yang lebih murah, itu yang kita ambil biasanya, itu seperti itu. Itu cara kita memanage obat. Terus kita harus bisa juga mengendalikan obat itu. Apakah obat yang kita salurkan itu sesuai atau tidak penyalurannya. Apakah obat itu disalahgunakan atau tidak, kita harus bisa memantau obat-obatan tersebut. Jadi, ketika kita memanajemen, yang pertama kita harus bisa mengelola tentang pengadaan obatnya, kebutuhannya, berdasarkan itu kebutuhannya misalnya berdasarkan penyakit yang ada pada saat itu atau yang long. Jadi, hanya dibutuhkan orang sewaktu-waktu. Jadi terus kita setelah barang datang itu kita harus bisa memanage obat itu. Bagaimana kita mengelolanya? Disimpan di mana? Apakah obat itu harus disimpan pada suhu kamar? Atau obat itu harus disimpan dalam suhu ruang? Ataukah obat itu harus masuk kulkas? Itu tentang penyimpanan obatnya. Terus untuk pengendalian persediaan, kita harus bisa mengendalikan apakah obat itu keluarnya cepat atau obat itu keluarnya lambat. Jadi ada batasan-batasan obat tertentu yang hanya boleh diserahkan secara bebas. Ada batasan obat tertentu yang harus diserahkan dengan resep dokter. Itu masuk ke pengelolaan distribusi. Terus kita juga harus memikirkan transportasi yang akan kita gunakan untuk barang itu. Jadi misal paracetamol dari distributor mana, dia akan dikirimkan ke kita. Ketika ada orang beli, apakah apotek kita melakukan pelayanan langsung diantar ke rumah atau di tempat, itu kita harus memikirkan seperti itu juga. Ketika kita memberikan paracetamol, ini contohnya paracetamol ya, kita harus melihat diagnosanya. Apakah itu orang itu pusing? Paracetamol itu kan analgetik antipiretik. Dia bisa menurunkan panas dan dia bisa menurunkan demam.